Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan aku di Lilah Lisetiawati Channel. Ini teman-teman ya, seperti yang sebelumnya, di konten sebelumnya yang aku bilang untuk dilanjut, karena proses untuk merebus kaki sapi dan buntut sapi itu membutuhkan waktu 3 jam, dan ini udah 3 jam nggih. Ini tepatnya pukul setengah 1 malam nggih, atau tengah malam atau menjelang pagi nggih. Karena kalau udah di atas jam 12 malam kan udah termasuk pagi. Ini teman-teman ya, seperti yang udah saya bilang bahwa proses untuk merebus kaki sapi dan buntut membutuhkan waktu 3 jam, dan ini udah 3 jam nggih. Ini untuk dagingnya, airnya udah menyusut, udah aku matikan, dan ini untuk perebusan buntut sapi dan kaki sapi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 3 jam ini nggih. Seperti yang aku bilang sebelumnya, dalam proses merebus kaki sapi yang tadinya aku tekuk karena udah 3 jam, aku sudah bilang tadi bahwa kaki sapinya akan meledak, dan ini bener betul kan teman-teman. Ini kaki sapinya udah meledak, daging dan tulangnya terpisah deh. Aku mau matikan dulu kompornya. Kompor udah mati nggih. Ini nggih yang udah aku janjikan dan udah aku bilang dari tadi, bahwa kalau kita rebus kurang lebih selama 3 jam, ini dengkulnya akan meledak dengan sendiri nggih. Dan ini tulang sama daging udah terpisah, kukunya juga udah terpisah nggih, udah lepas. Jadi alhamdulillah nggih, karena udah 3 jam. Dan karena ini masih panas sekali, karena proses perebusan selama 3 jam, mau aku lanjut untuk besok pagi, karena ini udah hampir jam 1 malam. Dan yang jelas karena ini masih panas sekali, membutuhkan waktu berjam-jam untuk proses pendinginan nggih. Karena untuk memisahkan daging dan tulang harus posisi dingin, jadi saya kerjakan besok pagi. Karena ini masih panas sekali, mau aku tutup kembali biar dia berproses seperti kayak di presto nggih. Itu resepnya nggih. Jadi kita tutup kembali dengan rapat, kita potong-potong atau kita pisahkan besok pagi nggih. Karena selain waktunya udah tengah malam menjelang pagi, kita tidak mungkin memisahkan daging dan tulang dalam posisi panas. Tentunya harus melalui proses dingin dulu nggih. Ini takut ada kecoak yang lewat atau terbang nggih, makanya harus saya tutup. Dan kenapa ini saya tutup rapat sekali, tidak apa-apa, tidak akan rusak, karena posisinya baru aja kita matikan kompornya. Jadi biarkan dia tetap berproses untuk empuk nggih, biar lebih empuk lagi. Jadi kalau posisi panas kita tutup rapat, kita diamkan, nanti akan seperti daging presto. Seperti itu nggih resepnya. Kita tunggu sampai dingin dulu nggih. Biarkan dia berproses dingin. Dengan terpaksa kita menunggu dingin dulu, baru bisa kita memisahkan daging dan tulang. Setelah kaki sapi dan buntut sapi
yang udah kita rebus selama 3 jam dan udah kita diamkan beberapa jam, udah dingin. Dan ini saatnya untuk kita keluarkan deh dari rendaman airnya. Ini teman ya, penampakannya. Ini kayaknya langsung diambil pakai tangan ini. Alhamdulillah nggih. Udah lepas semua nggih. Udah terpisah dari dagingnya. Dan ini buntutnya nggih. Ini engkel kemarin. Terus ini buntut. Kita keluarin juga. Terus ini nggih. Nah, ini teman-teman ya. Ini nggih penampakannya setelah kita keluarkan dari rendaman yang beberapa jam kita dinginkan nggih. Ini dagingnya udah terpisah dengan tulangnya. Nanti tinggal kita pisahin dan kita potong-potong nggih. Ini untuk buntutnya. Ini juga tulangnya udah pada meledak, pada terpisah nggih. Terus untuk daging yang saya rebus tadi malam, ini juga udah dingin. Habis ini mau aku keluarin, aku potong-potong, aku pilah-pilah mana yang bagus, yang layak dimakan dan tidak nggih. Ini teman-teman ya, penampakan kaki sapi dan buntut sapi setelah kita rebus 3 jam. Ini untuk dagingnya yang udah aku pisahkan dari tulangnya, dan ini juga belum empuk atau belum matang sepenuhnya nggih, karena cuman kita pisahin dari tulangnya. Dan ternyata kita rebus 3 jam tidak menjamin untuk selesai nggih, karena ini dagingnya masih belum bisa dilepas dari kukunya. Ini udah aku cuci bersih, sebentar lagi mau aku rebus lagi biar dagingnya bisa lepas dari kukunya nggih. Dan ini daging yang sangat enak, yang kenyal-kenyal itu nggih, yang biasanya dipakai kikil atau tahu campur nggih. Ini masih belum bisa lepas, mau aku rebus ulang lagi nggih, sekitar 1 jaman biar bisa lepas dari tulangnya nggih. Terus ini untuk daging yang saya rebus tadi malam, ini mau aku potong-potong kecil-kecil, aku simpan di kulkas, nanti besok-besok bisa dibikin rawon. Dan sebagian ini tadi udah aku bumbu kecap atau krengsengan lagi nggih. Ini daging sapinya sebagian aku masak, aku bumbu krengsengan. Dan ini mau aku potong kecil-kecil buat rawon nggih. Ini juga masih alot, nanti kita ikutkan direbus lagi nggih, seperti itu. Udah kita siapkan airnya. Ini daging yang alot juga mau aku ikutkan direbus lagi nggih. Ternyata setelah kita rebus 3 jam dan kita rendam berjam-jam tidak menjamin untuk bisa lepas semuanya dari tulangnya nggih. Butuh proses yang sangat lama. Ini nggih, aku rebus ulang biar dagingnya bisa terpisah dan terkelupas. Ini masih banyak daging yang di dalam kakinya belum bisa dilepas nggih.
Selanjutnya aku mau potong-potong ini. Daging ini nantinya mau aku simpan di freezer buat kikil atau buat isian daging tahu campur ya. Ini mau aku potong-potong buat rawon. Aku mau potong daging untuk disimpan di kulkas nggih. Mau aku potong ini, mau aku potong kecil-kecil dadu buat persiapan besok-besok ditaruh di freezer kalau mau bikin rawon nggih. Pas lagi. Ini daging yang rencana untuk aku simpan di kulkas, nanti bisa dibikin sayur rawon nggih. Dan selanjutnya aku mau potong ini buntut dan kikil sapinya nggih, mau tak potong kecil-kecil nanti disimpan di freezer buat persiapan kalau mau bikin isian kikil atau buat tahu campur ya. Ini dagingnya nih enak sekali ya. Ini kenyal-kenyal ya. Ini kalau beli di pasar daging kikil ini mahal, juga isian tahu campur yang asli juga itu terbuat dari ini, isian kikil yang kenyal-kenyal ini deh. Kalau untuk tahu campur ini namanya kaki tunjang deh. Ini untuk buntutnya, daging buntutnya ternyata mengandung banyak daging ya untuk buntut. Aku seumur hidupku baru kali ini ya dapat buntut atau membersihkan ikat buntut ya, buntut sapi. Ini guys, ini enak sekali nih.
Kenyal-kenyal ini. Ini teman-teman ya, alhamdulillahirabbil alamin, dapat segini banyak nggih. Ini adalah daging kikil atau kaki sapi dan daging dari buntut sapi nggih, yang udah aku proses rebus selama 3 jam. Aku dinginkan, aku cuci bersih, terus aku potong-potong nggih. Ini bisa buat dimasak kikil, dikrengseng juga enak, atau untuk bahan tahu campur nggih. Dagingnya tahu campur, aku selalu bikin tahu campur nanti nggih. Terus ini yang bahan untuk dibikin rawon nggih. Terus ini engkel sapi sama sumsumnya, ini nanti tak buat kuah bakso nggih. Terus ini masih lanjut aku rebus karena ternyata setelah kita rebus selama 3 jam dan kita diamkan beberapa jam, ternyata masih ada daging yang belum terkelupas atau ada daging masih di dalam kuku yang susah kita lepas nggih. Terpaksa aku rebus kembali untuk memudahkan mengambil dagingnya nggih. Dan ini mau aku tutup, aku mau rebus sekitar 1 jaman lebih nanti nggih, biarkan dia empuk dan mengelupas dengan sendirinya nggih. Ini mau aku simpan di dalam freezer nggih, alhamdulillah. Dan ini dagingnya sebagian juga tak bikin krengseng. Kalau kemarin-kemarin udah bikin krengseng dari daging kambing. Ini nggih stok daging aku taruh di freezer nggih, biar lebih awet dan nggak mungkin kita makan sekaligus, juga tidak tiap hari harus dimakan nggih, harus diselang-seling dengan sayur nggih. Alhamdulillah nggih, udah saya simpen di freezer semua biar lebih awet dan aman nggih. Sekian dulu teman-teman ya, dapat rezeki lagi daging kurban, dan inilah caraku atau tutorial untuk membersihkan kaki sapi dan buntut sapi dari bulu-bulunya, bagaimana cara membersihkannya. Demikian dulu teman-teman ya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share nggih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.